Assalamualaikum teman-teman semua. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, fungsi pelayanan bimbingan dan konseling, serta kesalahpahaman terhadap pelayanan bimbingan dan konseling. Yuk simak videonya. Pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang disebut dengan klien yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing atau konselor kepada individu atau konseli melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya agar konseli mempunyai kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalah serta mampu memecahkan masalahnya sendiri. Tujuan BK. Secara umum, tujuan BK adalah membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya. Nah, untuk tujuan khususnya adalah yang pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, mengetahui hambatan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam studi penyesuaian dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat. Nah, sekarang kita masuk tentang fungsi pelayanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya. Yang kedua, fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli. Yang ketiga, fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Yang keempat, fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Yang kelima, fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi dan menetapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Yang keenam, fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah atau madrasah dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseling. Yang ketujuh, fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Yang kedelapan, fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Yang kesembilan, fungsi fasilitas memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. Yang kesepuluh, fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kesalahpahaman
kesalahpahaman terhadap kegunaan BK. Kesalahpahaman terhadap BK dapat menjadikan anggapan yang keliru tentang BK. Kesalahpahaman terhadap BK merupakan suatu kondisi di mana antara penyampaian dan penerimaan materi tentang BK dalam mengartikan informasi yang diterima mempunyai makna yang berbeda dari yang dimaksud dimaksud penyampaian informasi tentang BK yang sesungguhnya. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat.